selamat pagi pemirsa, selamat datang dalam Opini, obrolan publik terkini. Bersama saya Asti Lalasati, dalam beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan hal-hal yang hangat dan memang layak untuk diperbincangkan. Dalam episode kali ini kita akan bicara soal perlindungan anak di masa pandemi. 23 Juli, kurang lebih beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Anak Nasional. Ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi, mulai dari hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak berpartisipasi, dan hak hidup lebih layak. Sejak tahun 1989 juga Konvensi PBB juga telah mengatur 10 dasar hak anak, mulai dari bermain, pendidikan, perlindungan, dan lain sebagainya. Lantas seperti apa potret perlindungan anak di era pandemi ini? Kita akan bertanya dengan 4 narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Sudirman Latif selaku konselor Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Gurindam Kepulauan Riau. Selamat datang Bapak. Iya, selamat sore. Iya Bapak. Bapak, Puspaga sudah berdiri sejak kapan sih Pak? Puspaga Gurindam Kepulauan? Ini tahun yang ketiga. Tahun ketiga ya Bapak ya? Iya. Jadi sudah banyak gerakan-gerakan yang Bapak lakukan ya? Sudah, dengan teman-teman. Terutama kita melakukan penjangkauan ke masyarakat karena memang untuk datang konseling langsung ke kantor, masyarakat kita masih agak terbatas, masih merasa tabu untuk datang curhat ke kantor. Jadi kita yang turun ke lapangan. Semoga setelah melihat tayangan ini mereka akan terbiasa nih untuk datang ke Puspaga, belajar lebih banyak ya Pak ya tentang praktik. Terima kasih Pak Sudirman. Lalu ada narasumber kami yang kedua, Ibu Misni selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Asti. Salam sejahtera, salam hangat untuk seluruh peserta yang mengikuti acara ini. Iya. Terima kasih Bu. Bicara soal Hari Anak Nasional, Ibu sudah ada mungkin nanti akan ada perayaan atau tidak Bu era pandemi ini? Ya, sesuai dengan panduan dari Kementerian PPPA, memang tanggal 23 itu sudah merupakan acara puncak. Jadi kita menyaksikan acara yang dilaksanakan di tingkat nasional dan tentunya kita di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga melaksanakan sesuai dengan yang sudah disusun oleh masing-masing. Termasuk salah satunya ini adalah rangkaian daripada Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Kepri, tapi melalui talk show. Selanjutnya nanti kita juga akan membagikan terkait dengan bantuan spesifik, juga ada pembagian masker, melibatkan serta forum-forum anak Provinsi dan Kabupaten Kota. Baik, terima kasih. Berarti akan banyak kegiatannya jadi nanti. Kegiatannya kita kemas lebih sederhana. Baik, tetap akan ada nih perayaan Hari Anak Nasional. Berlanjut narasumber kami yang ketiga, Bapak Hanafi Ekra. Selamat datang Bapak. Selamat pagi juga. Iya, selamat pagi. Pak Hanafi ini duduk di Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau, berarti membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, benar Bapak? Ya, benar. Lalu apa saja Pak kegiatan selama pandemi terkait kesejahteraan masyarakat Pak? Ya, kita bersama mitra-mitra terkait, pertama soal penganggaran, kami juga melakukan pengawasan dan bahkan melakukan aktiviti langsung pergi ke panti-panti asuhan dan melihat langsung bagaimana anak-anak di kampung-kampung di pulau-pulau. Tetap ada visitasi tapi tentu dengan protokol kesehatan ya Bapak ya. Baik, selanjutnya kami punya narasumber yaitu Ibu Elmi selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Ibu Elmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, akhir-akhir ini semua anak-anak belajar online. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri gimana Bu pandangannya tentang belajar online? Menyulitkan nggak ya Bu? Iya, anak-anak kita mungkin belum terbiasa, walaupun setiap harinya menggunakan gadget, tapi untuk games. Tapi kurang untuk belajar, bukan berarti tidak untuk belajar. Nah, jadi dengan adanya COVID-19, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau dan suka. Demikian berarti Ibu memang perkembangan pendidikan lewat daring ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan yang jauh lebih detail tentang perlindungan anak di masa pandemi, saya rasa pemirsa dan seluruh audiens di sini perlu menyimak tayangan berikut ini. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak sangat luas baik secara sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan. Dampak pandemi ini juga memberikan pengaruh ketidakadilan yang dirasakan perempuan dan kelompok rentan terdampak COVID-19 lainnya, seperti anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya perlindungan dalam penanggulangan bencana dengan memprioritaskan kelompok rentan melalui upaya penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan serta psikososial. Salah satu dampak tersebut tentunya dirasakan juga oleh anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa, seperti halnya juga di Kepulauan Riau, yang tentunya memprioritaskan perlindungan anak dari pandemi ini. Perlindungan anak itu butuh terobosan, dan yang paling penting itu programnya jelas dan juga eksekusinya harus jelas. Dan ini berlaku pada semua hal seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan juga prasarana, serta edukasi orang tua yang semuanya itu bermuara pada perlindungan anak. Semua SDM, instansi dan juga unit yang berkaitan dengan dalam perlindungan anak, tenaga kesehatan, konseling dan lain sebagainya. Nah, ini maka buktikan bahwa pemerintah punya niat dalam membentuk masa depan bangsa, dalam menciptakan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Anak adalah masa depan bangsa. Keliruan dalam mendidik anak maka sama dengan kita keliru dalam membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan pada anak wajib diperhatikan dan selalu diperjuangkan. Kalau bisa, tidak hanya di saat pandemi ini, tapi bahkan di setiap ada masalah dan ancaman, maka harus ada solusi bagi keamanan anak Indonesia. Strategi dan berbagai kebijakan tentunya akan terus diambil dan dipantau akan perkembangannya, dengan memperhatikan semangat prinsip-prinsip hak anak, yaitu non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Seperti apakah strategi perlindungan anak di masa pandemi ini di Kepulauan Riau, dan bagaimanakah stakeholder mengambil langkah yang tepat guna menyelamatkan berbagai kebutuhan anak di masa pandemi ini? Bersama opini, obrolan publik terkini. Pemirsa, kita telah melihat tadi tayangan tentang bagaimana testimoni masyarakat terkait perlindungan anak di masa pandemi. Pada tayangan terakhir, kita punya pertanyaan nih, apa langkah-langkah pemerintah yang akan dibuat untuk melindungi anak-anak di masa pandemi? Anak-anak nggak boleh keluar, semua serba digital. Lalu apa, bagaimana langkah pemerintah? Ibu Misni mungkin bisa menjawab, Ibu? Baik, terima kasih Mbak Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, hadir di sini Pak Hanafi Ekra dari Komisi 4, Pak Dirman dan Ibu Elma, dan seluruh peserta yang berbahagia. Kami langsung saja menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Asti tadi. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak di era COVID-19? Sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan ada dua hal. Berbicara tentang perlindungan, ada dua aspek yang harus kita ketahui. Perlindungan anak merupakan unsur daripada pemenuhan terhadap hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. Pemenuhan hak-hak anak ini upaya pencegahan, dan perlindungan khusus anak adalah upaya penanganan. Jadi di era COVID-19 ini ada dua unsur yang akan kita lihat. Apakah pemerintah daerah tersebut sudah melakukan pemenuhan terhadap hak anak, dan apakah sudah melakukan perlindungan khusus terhadap anak. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah, yang pertama itu adalah melakukan sosialisasi, advokasi, edukasi. Ya, jadi sosialisasi dan edukasi kepada para orang tua dan anak itu sendiri. Anak kan perlu diedukasi juga. Kenapa ya kami kok nggak boleh salaman ketika ketemu dengan keluarga? Dengan orang tua sendiri ketika pulang kerja kan kita harus jaga jarak dengan anak. Anak ini kan tidak terbiasa. Itu kita melakukan sosialisasi. Jadi melalui media-media kita melakukan sosialisasi kepada anak maupun orang tua sendiri. Anak pun, orang tua pun
karena dia sayang sama anaknya bukan berarti harus cipika-cipiki pulang gitu. Jadi kalau seorang bapak pulang ke rumah sayang sama anaknya, pergi dulu ke belakang, baju dibuka, mandi, baru cipika-cipiki dengan anak. Jadi harus dilakukan sosialisasi secara luas untuk memberikan pengetahuan ini COVID apa sih penyebabnya, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara penanggulangannya. Di samping itu juga protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus disebarluaskan. Ketika anak-anak keluar harus bagaimana? Kalau memang harus terpaksa keluar, bagaimana anak harus di luar, harus menggunakan masker, menjaga jarak, physical distancing dan lain sebagainya. Jadi banyak yang sudah dilakukan, dan tadi saya juga sudah menyebutkan kepada anak-anak yang terkena COVID dan terdampak, kita juga memberikan bantuan spesifik. Itu kalau dari kementerian namanya 10 berjarak. Kegiatan 10 berjarak bersama jaga keluarga kita. Luar biasa, berarti memang sudah ada gebrakan dari pemerintah tadi ya Bu ya, 10 berjarak untuk anak-anak yang memang terdampak COVID. Mbak Nastiti tadi mengatakan apakah dengan adanya COVID untuk pendidikan itu merupakan berkah, hambatan, tantangan, atau bagaimana? Nah, keempat aspek itu sebenarnya ada. Nah, dengan adanya COVID ini, anak-anak kita yang dulunya, guru-guru kita yang dulunya belum mahir menggunakan teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau mempelajari itu. Kemudian lagi hambatan yang ditemui. Nah, kita ketahui bahwa daerah kita ini terdiri dari pulau-pulau yang hanya 2% saja daratan, selebihnya adalah laut. Kemudian lagi akses internet itu tidak semua terjangkau. Yang ketiga, fasilitas. Tidak semua orang tua mampu ya memiliki atau mempunyai gadget dan sebagainya, karena di daerah kita ini ekonominya terstrata, ada yang sangat rendah sekali dan ada yang tinggi, dan ini tentunya berpengaruh terhadap pembelajaran secara daring. Iya, terima kasih banyak Ibu Elmi yang juga telah menjelaskan. Berarti ini menjadi tantangan ya Ibu ya, tantangan yang semoga bisa membawa berkah. Saya berlanjut ke Pak Sudirman. Pak, kalau tadi kita lihat semua serba digital, perlindungan anak ini nggak hanya dunia nyata, tapi juga harus ada perlindungan dunia maya. Yes. Bagaimana peran orang tua mengawal anak-anaknya dalam era digital di masa pandemi ini? Oke. Hal yang sering kami sampaikan ketika kita berdiskusi dengan orang tua, pertama pada masa sebelum COVID saja kita sudah anjurkan, ketika orang tua memberikan anaknya handphone, maka mesti ada kesepakatan. Buat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, pada saat sebelum COVID mereka sudah buat kesepakatan, tapi pengawasannya juga seringkali terabaikan. Nah, hari ini orang tua berada di rumah terus, pengawasan tentu lebih maksimal lagi. Nah, hanya yang jadi masalah adalah anak akan jadi bosan kalau kondisinya itu saja, sehingga dibutuhkan kreativitas bagi orang tua. Orang tua mesti membangun kreativitas yang tinggi, sehingga seringkali kami sampaikan ketika kita melakukan sosialisasi lewat webinar, orang tua mesti belajar menyusun schedule bersama anak-anak. Apa yang akan dilakukan? Karena begitu datang pandemi ini, yang paling terasa adalah perubahan perilaku anak. Yang dulu sebelum COVID mereka rajin bangun, pagi-pagi sudah mandi. Tapi begitu COVID, yang katanya belajar di rumah, ada yang saya tanya, mandi aja sekali sehari. Itu pun kadang-kadang kalau ingat katanya. Jadi dibutuhkan partisipasi orang tua, dan memang setiap kami memberikan advice kepada keluarga-keluarga, komunikasi itu selesaikan dulu di antara kedua orang tua. Kalau orang tua selesai komunikasinya, biasanya komunikasi kepada anak itu bisa lancar, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Bicara soal bagaimana komunikasi dan kenyamanan antara orang tua, saya jadi tertarik dengan Pak Hanafi, Pak. Baru-baru ini kasus KDRT meningkat pesat, Pak, selama pandemi. Bukan karena memang masalah ekonomi keluarga, bapaknya yang dipecat atau mungkin setengah pendapatannya berkurang, yang akhirnya berdampak pula pada psikis anaknya.
Terobosan apa yang sudah Bapak lakukan dan seluruh teman-teman di parlemen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan anak di Kepulauan Riau? Baik, ya sebenarnya ada alur-alur yang ditetapkan oleh pemerintah lewat Perpres ya, keputusan Presiden tentang bagaimana menangani COVID ini. Dulu di awal-awal di ujung tahun 2019 kita sudah menetapkan APBD, fix APBD kita di Provinsi Kepri. Tahu-tahu kita ketemu dengan musibah seperti ini, akhirnya kita harus menyesuaikan anggaran kita harus siapkan anggaran. Akhirnya kita lakukanlah penyesuaian. Ya, kita siapkan sekitar 320 miliar. Akhirnya boleh dikatakan tahun ini tersedotlah anggaran kita, kemudian dana dari pusat juga terpotong, dan itu digunakan untuk tadi salah satunya adalah kepada masyarakat berdampak ya, ekonomi, baik itu berupa sembako dan sebagainya, dan bantuan pendidikan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah memang beberapa provider itu mempercepat di pulau-pulau. Saya melihat langsung pulau saya baru pulang dari 12 hari dari pulau-pulau. Alhamdulillah di beberapa tempat yang dulu blank spot sekarang sudah bisa digunakan untuk pembelajaran, insyaallah. Itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Hanafi. Berikan tepukan tangan untuk 4 narasumber kami. Berarti di segmen pertama ini kita sudah mengetahui arahnya akan kemana perlindungan anak selama era pandemi. Nantinya kita akan diskusi lebih dalam tentang berbagai hal yang terkait dengan perlindungan anak dalam hal pembelajaran, bermain, kelola stres, dan lain sebagainya setelah jeda berikut ini.